adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, gak terasa ya kita kumpul kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Lausu ingin mengajak kita semua untuk lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir, supaya kami terfokus kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Lausu ingin mengajak kalian semua untuk mengangkat sebuah lagu pujian yang berjudul Percaya Saja. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat sambil bertepuk tangan. Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausu mengajak kita mengangkat sebuah lagu pujian Day by Day. Kita nyanyikan lagu ini dengan serius dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Day by day.
Shalom adik-adik ya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan cerita minggu lalu. Ya, bukan minggu depan, minggu lalu. Nah, minggu lalu adik-adik belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kecuali Thomas. Nah, ketika Yesus Kristus itu datang kepada murid-muridnya yang ada di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera buat kalian semua. Lalu Tuhan Yesus membuktikan dirinya itu adalah Yesus yang mereka kenal. Yesus yang tersalib. Yesus yang mati dan bangkit untuk mereka. Tetapi Thomas tidak ada di sana. Nah, suatu saat Thomas itu datang di minggu depannya, berkumpul bersama para murid yang lain. Tetapi Thomas itu tetap sedih mukanya. Murid-murid yang lain bersuka cita. Kenapa? Karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi si Thomas tidak mau percaya. Murid yang lain berkata, Thomas, ya, kami sudah melihat Yesus. Thomas berkata, gak mungkin lah, kalian pasti membohongi saya. Sebelum, Thomas berkata gini ya, sebelum aku melihat bekas paku yang ada di tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke bekas paku yang ada di tangannya dan juga ada di lambungnya, sekali-kali aku tidak mau percaya atau aku tidak akan percaya. Wah, murid yang lain berkata, kamu harus percaya. Dia benar sudah datang, dia sudah ada. Nah, tapi Thomas tetap gak mau percaya. Thomas mau berkata gini, aku mau lihat sendiri. Kalau aku gak lihat sendiri, aku tidak mau percaya. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, wah, murid-murid banyak orang, pintu terkunci karena mereka takut ya. Mereka takut banyak orang atau orang Yahudi yang sedang mempermasalahkan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka dituduh menculik, menyembunyikan ya mayatnya Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, mereka ketakutan, mereka tetap mengunci pintu. Nah, kali ini Thomas di sana. Tiba-tiba teman-teman ya, Tuhan Yesus seperti semula pertama kali dia datang kepada muridnya. Dia datang, pintu terkunci, dia bisa hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Nah, inilah disebut Yesus Kristus sudah bangkit ya, dia memiliki tubuh yang rohani atau dari surgawi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, teman-teman, ketika Tuhan Yesus hadir ya di tengah-tengah muridnya, Tuhan Yesus tetap berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera untuk kamu. Nah, tiba-tiba dia lihat si Thomas yang saat itu mungkin tertunduk malu. Ya, dia nggak bersuka cita, dia ketakutan. Lalu dia berkata kepada Simon, Simon, sini, ini bekas paku di tanganku. Silakan kamu lihat. Ya, ini bekas pakunya, ini bekas yang ada di lambung. Silakan engkau buktikan sendiri, engkau cucuk, engkau rasakan sendiri. Dan jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Saat itu Thomas ketakutan. Thomas bingung apa yang harus dia katakan ketika dia melihat bahwa benar Yesus Kristus yang gurunya yang sudah mati disalibkan dan dia sudah bangkit, dan saat itu dia datang di hadapannya. Maka Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, Thomas mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juga Allahnya Thomas. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dan kepada semua orang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, inilah yang disebut sebagai iman. Ya, di dalam Ibrani 11
ayat yang pertama di sana dikatakan gini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, adik-adik, mari kita hafal bersama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, sambil kita hafal. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, inilah iman Kristen. Ketika ketika setiap kita ya yang percaya kepada Yesus Kristus yang lahir di zamannya sekarang ini, tentunya kita tidak pernah melihat Yesus. Tetapi di dalam hati kita, kita tahu Dia sungguh ada. Di dalam diri kita, kita percaya, kita mengakui bahwa Dia itu ada. Adik-adik mungkin masih ingat ya, ketika dulu Lause masih kecil, mungkin adik-adik juga yang pertama kali kita masuk SD, dari TK ke SD. Lalu ketika di kelas itu kita selalu ketakutan. Lalu kita selalu mencari mama saya di mana, papa saya di mana. Nah, Lause juga. Ketika Lause masuk SD kelas 1, Lause juga ketakutan. Ketika Lause lihat keluar, oh mama Lause ada di sana, Lause tenang. Nah, suatu saat ketika mama Lause tiba-tiba pergi, misalnya dia ke kantin. Lause menangis, gurunya berkata gini, Meji jangan nangis, mamamu itu di kantin. Nah, Lause gak percaya. Lause terus nangis, kenapa? Karena Lause tidak melihat mamanya Lause itu ada di kantin. Nah, tiba-tiba mamanya Lause cepat-cepat datang. Baru Lause itu mulai bisa belajar. Nah, setelah kelas 2 mulai besar ya, kita mulai tidak lagi ditemanin oleh orang tua kita ketika kita belajar. Nah, ketika Lause sedang belajar, Lause tidak lagi nangis ketika tidak melihat mamanya Lause itu ada di depan. Kenapa? Karena Lause tahu mama saya ada di rumah. Ya, demikian iman kita. Sekalipun ya, Lause, teman-teman, adik-adik semua, kita tidak pernah melihat Yesus. Inilah yang disebut dengan iman. Sekalipun kita tidak pernah melihat, ya, kita percaya bahwa Dia sungguh-sungguh ada, Dia harapan kita. Nah, di dalam satu bagian Alkitab, misalnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9, di sana berkata gini. Ya, Petrus berkata gini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia itu yaitu Yesus Kristus, namun kamu mengasihinya. Benar nggak? Kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, baru di sana dikatakan lagi, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita berkata kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ayat 9 berkata gini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa kita, hidup kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun teman-teman, Lause tidak pernah melihat Tuhan Yesus, kita tetap percaya. Kita tetap mengasihi Dia. Kita tetap bersukacita di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik, ya, sekalipun waktu itu Thomas tidak melihat, tetapi dia meragukan Tuhan. Mari kita belajar. Ya, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan kita keselamatan dan kita bersuka cita di dalam keselamatan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita mengasihi Dia. Ya, saat ini kita hafal sekali lagi Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mati, bangkit, dan juga menampakkan diri kepada murid-murid, sekalipun ada satu murid-Mu, Thomas, yang pada saat itu ragu. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, kami tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi kami memiliki hati yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkati anak-anak, teman-teman kami ya Bapa, di masa kecil mereka sungguh-sungguh bisa percaya kepada Tuhan, menjalani iman dengan penuh harapan tanpa melihat Tuhan. Tuhan, tolong kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.